Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini pada hari ini kita akan memasuki sesi yang kedua mengenai materi packaging pada UMKM di Desa Kapu, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan. Oke, pertama-tama saya bacakan dulu sedikit profil dari narasumber kita yang selanjutnya. Beliau namanya adalah Ibu Nadia Putri Utami. Nah, beliau lahirnya di Kandangan, ibaratnya produk asli Kandangan, Bu. Jadi lain orang jauh seperti itu. Kepadaan juga. Nah, beliau sekarang itu aktif sebagai dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin di jurusan akuntansi. Nah, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai pendamping UMKM. Nah, beliau ini juga sering misalkan ada kegiatan besar di Poliban, beliau yang jadi MC, moderator. Pokoknya banyaklah pengalaman beliau seperti itu. Nah, tapi nanti sebelum kita masuk ke acara yang akan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nadia, mungkin seperti yang tadi kita melakukan pretest terkait dengan packaging ya, Bapak Ibu. Jadi mohon siapkan perangkat atau device-nya ya, HP. Silakan, mungkin bisa dibantu untuk menunjukkan QR code-nya. Nah, jadi kita akan melakukan pretest terkait materi packaging. Ya, mungkin kurang lebih 3-5 menit lah. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk bisa mengakses dari QR code pretest packagingnya seperti itu. Ya, mungkin untuk panitia yang lain bisa dibantu. Kalau misalkan dari Bapak Ibu yang lain ada kesulitan untuk mengakses QR code-nya atau link pretestnya.
Sudah? Oke. Kalau sudah, marilah kita memasuki acara penyampaian materi. Ibaratnya itu dari kandangan untuk kandangan. The one and the only. Kami persilahkan kepada Ibu Nadia Putri untuk maju ke depan. Kandangan cingai aja Bapak Danilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya perkenalkan ngaran ulun Nadia Putri Utami. Ulun asli orang Kandangan. Kira-kira mun beta tangguhan, nah tangguhi ulun orang mana? Amun bujur menangguh boleh nggak? Boleh dapat hadiah? Ada sebutin hadiah nah tangguhi ulun nah orang mana kira-kira? Ada yang bujur kayak apa? Yuk kenal ini blasteran lah. Iya, blasteran antara Jambu lawan pasar. Abah pasar, mama Jambu, namanya bujur begini. Jadi abahnya, ayo ada apa? Siapa tadi yang menjawab pasar? Oh iya, kayaknya hadiahnya lah di belakang kan gitu. Oke. Jadi lu ngasih orang pasar. Banyak tetangga bisa tuh. Jangan tetangga ulun lah, ulun kada pinanggo, makin berbunga sambian gitu kan. Ulun ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Lenjer kadang nyaman, bahasa Kandangan aja ya kalau bercampur-campur pada papa. Jadi alhamdulillah hari ini ulun berkesempatan pulang kampung ya, lo boleh ke kampung halaman ulun. Dalam hal ini masih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, rangkaian kami yang dilaksanakan oleh tim Ibu Dr. Monica, di mana pada hari ini kami senang sekali bisa membagi apa yang bisa kami bagi, semoga nanti bisa bermanfaat di saat pian-pian seberataan. Tadi ada printer, biasa memprint label. Nah, yang kali ini ulun sampaikan adalah alat untuk packaging. Walaupun nilainya mungkin belum seberapa, tapi harapannya insya Allah membawa manfaat kesembuhan pian-pian seberataan. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan. Nah, pada hari ini ulun hendak menyampaikan beberapa materinya dulu sebelum kita nanti masuk ke dalam prakteknya. Praktek untuk alat yang nanti dihibahkan kesembuhan pian. Yang pertama, apa gerangan itu packaging? Packaging itu bahasa kitanya kemasannya, bungkusannya, Bapak Ibu kan. Nah, mun kada berbungkus bayarnya ambatilan, jadi sensor. Ya kalau, nah, bungkus baju supaya bagus, supaya bungas. Dan bungkusnya ini sebujurnya masih berhubungan lawan materi sebelumnya tadi, yaitu labeling. Kayak apa desain labelnya? Amun pian berbungkus suara, jadi orang kita, mohon maaf. Nih misalkan ini ada dagangan, sudah nah sebelah sini nah. Kisahnya nih bungkusannya aja, bungkusan warna. Orang kada tahu nih apa ini roti napa, olahan siapa. Amun bahari zaman ulun halus di pasar tuh ada roti unik, nah kayak ini. Nah, baca ke satu gitar biji, ya kan? Oh, berbeda lah. Ulun kagenangan roti unik, satu pandangan. Nah, jadi amun kayak ini aja, mun kada ada labelnya, orang kada tahu nih roti siapa. Nah, alhamdulillah sekalinya ada sini namanya roti Kiki. Nah, sini ada nomor WA-nya, ada Instagramnya, lengkap sudah alhamdulillah. Tahu jadi orang menuju kemana orang menukar, kemana orang menghubungi. Nah, ini kemudian tadi labelnya ditempel di mana? Dibungkus. Amun kada bebungkus ya, nah kayak kita di warung betul tudung aja, dirikit ya kalau ada bahasa dirikit, tarigu. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi ini sudah berbungkus. Karena sudah berbungkus, jadi buhan pian tahu menempel labelnya. Yang tadi buhan pian desain misalkan, kalau ditempel di label, dibungkus itulah yang namanya packaging ya, packaging atau kemasan. Zaman wahini kemasan tuh bermacam-macam. Ulun lihat juga dari usaha buan pian-pian nih, kemasannya tuh juga sudah variatif, beragam. Ada yang cantik banget kayak orangnya tadi di sini nah. Ulun ambil contoh nih yang cantik lah. Nah, cantiknya Maila, dodol asli Kandangan. Nah, cantik banget kemasannya sudah. Packagingnya kayak orang yang letak. Bapak tak otak, tidak tak otak benar, mau aku sudah cantik.
dodol lalu tertarik, dibandingkan misalnya dengan dodol nah ada bekemas kayak itu, baik orang memilih nangka itu biar hakalarang sedikit ya kalau, tapi istilahnya oh ini aman nih, ada bedabu bersih cantik, dan orang yang berjualan ini pasti bujur-bujur niat berjualan, biasa mempromosikan produknya, otomatis istilahnya kualitasnya biar orang kita terjamin ya. Nah gitu. Tadi slide-nya belum habis nih, itu diganti lakas bener nih, tapi jadi lakas. Sudah kan tadi? Oh, oke, apa tadi? Sudah? Packaging tadi sudah lah? Oh sudah, aja. Yang kedua, apa manfaat dari packaging? Itu apa? Silakan. Nah, lanjutannya. Oke, nih. Apa manfaatnya tadi kita membungkus produk kita dengan baik? Yang pertama, menjaga kebersihan produk dari debu dan kotoran kayak ulun sambat tadi. Amun zaman bahari kada datang aksi-aksi berjualan packaging yang cantik-cantik kayak itu ya Allah. Nah, bahari orang berjualan istilahnya asal diandak di warung sudah di warung amal rancak banget biasanya di higa masigit. Awal mah betutuk ketudung, dari andak wara wadin apa-apa. Bejija sing banyak kan mereka pengen aja seberataan wadanya nih. Ulun ini gak tujuh warung amal tuh biasanya di jambu pada nih ulun tuh. Higa masigit warung amal. Nah banyak ada yang macam-macam, tapi kada bertudung. Maka ini banyak banget truk lalu bur gitu kalau debu-debunya. Alhamdulillah ya Allah tamakan debu-debunya kita. Nah kayak itu nah ya kalau wah ini orang kada kayak bahari lagi, orang wah ini memikirkan kesehatan menurut orang ya kalau kayak apa supaya makanin yang sehat. Nah kisahnya nih supaya jangan sampai penyakitan, ini macam-macam wah ini penyakit. Jadi orang wah ini semakin memperhatikan namanya kesehatan dilihat dari makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau tadi makanannya ditutup berarti bersih, terlindung dari debu. Otomatis orang pasti biasanya memilih yang lebih bersih daripada yang buka bertangan hija atau buka berdebu. Orang koler bahan ada lalap hingga bahan ada samut datang. Nah ya, jadi makanya kelebihan kita kalau produk-produk kita ini sudah dibungkus, insya Allah orang akan memilih produk yang berbungkus yang lebih bersih dan lebih terjaga istilahnya kesehatannya ketika dimakan. Kemudian memberikan keunggulan kompetitif melalui desain yang memikat dan fungsional. Kayak tadi yang ampun Maila tadi dodol asli kandangan. Nah memikat tuh benar mulai awal datang sini orangnya cantik, membawa produk cantik, mau lu terpikat. Nah sudah cantiknya juga orang yang sesuai produknya cantik juga. Nah kayak Maila itu otomatis orang melihat anggaplah ulun nih konsumen lah. Ulun misalkan ke sentra oleh-oleh, kalau ada orang yang menjual oleh-oleh, ada produk A, B, C, ada di higa di si Maila nih produknya. Ulun pasti memilih yang Maila itu, amun ulun. Tapi pulang psikologis seorang konsumen itu berbeda-beda Bapak Ibu lah. Di luar dari istilahnya materi tentang packaging ini, konsumen ini memiliki sifat-sifatnya sendiri. Tapi mayoritas dia pasti akan memilih produk yang dikemas dengan baik. Ada aja juga konsumen tuh Pak Ai yang memilih istilahnya produknya biar kayak ini aja tapi murah aja. Ada juga yang misalkan sudah tahu misalkan produk awalnya seorang wah pun olahan si anu aja ini nyaman aku gak tujuan ini. Padahal kemasannya misalkan maaf ada sesuai standar misalkan bisa juga. Tapi misal orang yang sudah teredukasi sudah memahami ya pasti orang akan memilih dengan kemasan yang jauh lebih baik walaupun harganya beda 1.000-2.000 ada masalah ya. Kayak misalkan harganya ada si Maila dulu dengan magic ini bagus nih kayaknya. Nah gitu. Kemudian lagi yang ketiga menyediakan petunjuk penggunaan yang jelas dan terstruktur. Nah ini sebenarnya tadi berhubungan dengan materinya sebelumnya dalam labeling bahwa apa saja sih yang akan Bu Hanpian masukkan ke dalam produk Bu Hanpian keterangannya. Boleh pinjam lagi ya. Nah di sini yang pertama jelas nama produknya. Maila, kenal nih Maila dodol asli kandangan. Ini menurut ulun pintar
Oh, orang kemasannya. Ini berarti dia istilahnya minta disalurkan langsung ke tempat ngeprint kemasannya. Inilah. Nah, pasti orang yang ngeprint ini memang orang yang sudah berpengalaman dalam mendesain sebuah kemasan. Karena apa? Di sini yang pilih pertama kali apa nih? Namanya. Ya tuh Maila Singganalan. Maila itu namanya. Orangnya agak gampang. Agak belum masih awal. Maila. Nah, jadi Mailanya ini Bapak Ibu lah adalah identitas dari produknya supaya melekat di ingatan konsumen. Jadi saran ulun, karena tadi kan sudah bangun nih, sudah latihan ngolah kanva. Tolong diganali sedikit pada tulisan yang lain pada nama produk Buanpian, supaya itu yang akan menjadi perhatian utama. Nah, jadi itu mau Buanpian pas mendesain diganali sedikit caranya. Pak, ngaran kan sama Pak. Udah akhirnya saya kenalan jual di sini. Apa ngaran kan siapa? Sarudin. Nama produknya apa? Kue satu asoy. Mantap banget asoy bahasa Sarudinnya. Asoy. Nah, menurut Buanpian, ngaran produk sidin kue satu asoy. Yang diganali tulisan mananya? Asoynya. Iya ada asoynya. Jadi Pak ganali karena asoynya. Jadi kue satu tak halus sedikit baunya asoy. Nah, itu yang diganali Pak Ayah. Jadi orang pas ngeliat mulai jauh ini ngarannya Maila kan Singganalan sudah tulisan asoy jadi 3 Mailan. Apa pulang asoy? Bungkusnya abang pulang. Karang ya. Asoy. Kue satu. Pulang siapa? Iya ulang pas Sabrina sama pelatihan tuh bisa nyaman sih dia. Nah, ya malah. Jadi tulisan kita asoy malah karena tulisan baik asoynya kami kegenali. Nah, jadi tadi balik lagi ke nomor 3, menyediakan petunjuk penggunaan yang jelas dan terstruktur. Nah, di sini dalam kemasannya Maila ini ada di sini keterangan. Nah, habis nama produknya ada keterangannya. Dodol asli kandangan. Nah, orang penasaran juga sampai hari ini. Kenapa di kandangan bisa berataan dodolnya asli lah? Ada nama palsunya. Asli sampai ke baikir-baikir berataan dodol asli kandangan jangan ada dalam dulu sampai wayahin nama palsu. Berarti dasar original, bukan kandangannya apa dodol asli kandangan. Nah, ini ada keterangan produknya. Oh, berarti ini produk dodol. Amun produk dia misalkan asoy, tulisannya kue satu tadi lah. Nah, kue satu. Tahu orang sudah, oh nang asoy kue satu, nang Maila dodol asli kandangan. Nah, itu lagi ada kata yang si Vira tadi, tagline. Apa sih tagline tuh ujar kita yo? Slogannya. Amun Buanpian hendak menyampaikan slogan dari produk Buanpian, boleh misalkan nih kayak ini contohnya. Ada slogannya nih, aneka makaroni. Nah, ini slogannya renyah dan gurih ya. Nah, ini berarti slogannya renyah dan gurih. Nah, apa slogan Buanpian Gena? Boleh Pian masukkan di kemasan Buanpian misalkan. Kemudian di sini juga ada keterangan produk unggulan Kalsel. Nah, berarti produk dari dodol asli kandangan Maila ini tergolong sebagai produk unggulan Kalsel. Nah, yang merupakan ini informasi juga terkait produknya. Kemudian ada variannya, ada varian rasanya juga di sini. Lalu ada diproduksi oleh siapa? Ada PIRT-nya, LPPOM-nya, ada halalnya. Nah, belum berapa? Buanpian, produk-produk Buanpian apakah lengkap semuanya sudah ada NIB-nya? Sudah. Ada apa PIRT-nya sudah semua? Ada halalnya sudah semua? Belum. Nah, gitu. Sedikit menyelipkan. Jadi untuk dari masyarakat ekonomi syariah kebetulan ada program self-declare sertifikasi halal khusus produk UMKM seluruh Indonesia secara gratis sampai dengan tahun 2026. Inggris, jadi gratis. Nah, jadi ada pun
daerah Kandangan kebetulan ulun ada tahu malah karena ulun tahunya di daerah Banjarmasin, Ibu Emi, Ibu Monika, rekan-rekan di kampus Poliban ada. Tapi cakupan areanya Pak khusus untuk daerah Banjarmasin. Jadi karena program ini secara massal seluruh Indonesia, jadi setiap daerah itu ada masing-masing yang menyertifikasi. Ada kawa yang di Banjar sertifikasi akan yang di Kandangan Pak. Kayaknya boleh Pak Pian minta tolong pada dinas terkait bertakut kira-kira siapa, karena ada program gratis ini sampai dengan tahun 2026 insya Allah secara gratis untuk seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Tapi beantri karena gratis Pak. Jadi yang pertama itu langkahnya membuat NIB dulu. Jadi mungkin boleh minta tolong ke pian-pian yang ada di sini, sampaikan ke kawanan-kawanan yang lain yang mungkin di luar Kapu. Buat pian yang di Kapu mungkin sudah tahu di sini, yang kawan-kawan di luar Kapu UMKM-nya yang mungkin belum mendaftarkan NIB, belum ada sertifikasi halal, boleh buat pian informasikan bahwa ada sertifikasi halal gratis sampai tahun 2026. Nah, itu syaratnya buat pian kena bawa NIB dulu. Kalau sudah terbit NIB-nya, lalu awal buhan pian mendaftarkan ke sertifikasi halal melalui orangnya ini tadi yang menyertifikasi ini tadi. Ada orang khususnya Bu Pak yang memang sudah tersertifikasi sistemnya. Ulun kebetulan nggak ada. Jadi Bu Monika, Dr. Monika dan Bu Emi iya, tapi di daerah Banjarmasin. Nah di daerah Kandangan ulun belum tahu informasinya. Ini nanti boleh ditanyakan ke dinas terkait karena lumayan gratis ya Allah. Daripada biasanya kalau ini bisa ada biaya administrasinya ya Pak ya, apalagi untuk produk-produk yang misalkan punya, dan itu mendaftarnya per item jualan. Misalkan nih, nah ini rotinya banyak variannya lah. Ini roti apa namanya nih? Nah roti boy. Misalkan sudah daftar LIB, kemudian anak masuk ke sertifikasi halal itu, sebutik-sebutik dihalalkan roti boy ini apa, komposisinya, roti pizza ini apa, ini roti apa, ini roti apa, roti apa, sebutik-sebutik. Jadi kalau yang NIB untuk satu nama usaha, tapi untuk yang sertifikasi halalnya per item jualannya. Sepengetahuan ulun seperti itu, karena kemarin kami ada mendampingi juga di Banjar untuk UMKM yang mau menyertifikasi halal. Tapi itu tadi ada langsung keluar Pak Bu antri lawas. Ada Bapak, yang penting sudah didaftarkan dulu. Ada masalah, yang penting sudah sebut daftar, enak keluar, benar melalui yang si penyertifikasi ini, kemudian awal dapat sertifikat halalnya. Nah itu tadi ya. Kemudian balik lagi kita. Yang keempat, menyediakan platform untuk informasi lebih lanjut tentang produk pada konsumen. Nah ini maksudnya platform untuk informasi lebih lanjut. Nah lalu lu mencari ini. Nah di sini ada ternyata celahnya. Harusnya di sini pian menyertakan Instagram pian kah, WhatsApp pian kah, boleh nih di sini. Ada apa di ujung anak supaya lebih mudah aja sebetulnya orang mengakses nih. Pas latihan 2 bulan tuh suka kalau yang kayak nomor HP kada boleh dimasuki di situ, karena memangkas yang harusnya ke toko nukar ke langsung ke online. Oh ya, karena ini untuk tujuannya sebagai reseller ya. Oh ini akan disebar, ini akan dipasarkan secara luas supaya kada langsung menghubungi ke produsen utamanya sehingga tidak melalui tidak melalui ownernya langsung, maksudnya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau alasan yang itu boleh, namun biasanya kalau misalkan ada orang jualan kayak gini melalui Instagramnya atau nomor WhatsAppnya, dia memang akan tetap menjual produknya dengan regional misalkan konsumennya ini berada di daerah mana, misalkan dia produksi Kandangan, kemudian ini ada di Banjar, kemudian ada nomor WA pian atau Instagram pian, perlu menghubungi pian langsung. Nah pian sebagai ownernya, maka pian akan mengarahkan ke reseller yang ada di Banjarmasin. Jadi jualannya secara regional. Boleh seperti itu sebenarnya, diperbolehkan saja. Tapi itu tadi kebijaksanaan pian sebagai owner yang ada di pusat istilahnya ya. Anggaplah pian pusatnya, kemudian pian punya banyak cabang. Untuk
pian mengembangkan usaha cabang-cabang pian harus bijak dalam menanggapi konsumen pian. Kalau yang konsumennya di kandangan, cakupannya pian. Kalau yang konsumennya Banjarmasin, reseller A. Walaupun menghubungnya ke pian akan teruskan ke reseller A. Jadi hidup terus cabang pian tetap hidup juga, itu pasti. Jadi ada masalah misalkan memang seperti itu, tapi tadi buhan pian harus membijaksanai supaya reseller pian kada mati. Jadi reseller pian akan terus ambil barang ke pian. Ya, kalau itu nanti masuknya sebenarnya materi ke manajemen sebenarnya ya, manajemen pemasaran sebenarnya. Ya, nah kalau di packaging misalkan buhan pian ingin melibatkan nomor WA pian, nomor Instagram pian, ada masalah, tapi itu tadi pian harus bijaksana dalam meregionalkan atau mengklasifikasikan konsumen-konsumen pian supaya reseller pian kada mati. Kalau reseller pian makin tambah hidup, ya pun pasti hidup juga. Jawab? Nah, itu. Oke. Selanjutnya lagi bentar, next. Manfaat menggunakan packaging. Meningkatkan daya tarik secara visual. Ini pasti sudah lihat, tertarik dari awal, ulun datang, ulun melihat, ulun paling tertarik dengan Naila. Ya. Kemudian lagi memberikan informasi penting. Informasi yang dianggap penting tadi adalah bahwa seperti yang materi sebelumnya disampaikan, yaitu komposisinya. Karena kadang orang itu ada yang alergian, kadang kamu makan apakah, misalkan makan apakah lalu ruah kajian ya Pak, berbeda Pak. Makan apa itu nah kadang awal lalu bergetalan kah atau biasanya bengkak-bengkak ada yang jadi beda-beda. Jadi informasi pentingnya bisa membuat seperti komposisi. Kemudian lagi meningkatkan kemudahan dalam penggunaan. Ini maksudnya, ampun buhan pian mau packaging, dibukanya nang nyaman, jangan kau puntal-puntal bungkusannya membuka setengah jam kada kawa-kawa, nah ribetan nih bungkusannya. Nah, mana kayak ini nyaman, tinggal dirabit. Nah, dirabit sudah. Ada misalkan dodolnya sudah halus, dibungkusnya pisit benar. Kali orang membuka, sekali dibuka terburahai dodolnya, kali ikut misalkan nih. Ya jangan kayak gitu, kita tuh membungkus untuk melindungi, tapi jangan pina berhemat benar. Yang penting orang terbungkus kemudian awal dibuka, dimakan bentuknya masih bagus. Jangan dibuka terburahai aja dodolnya, wajibnya kan lama tuh. Karena kapipisitan nih, membungkus misalkan. Nah jadi buhan pian pasti bisa menyiasati itu untuk memudahkan pengguna ketika orang akan memakan produk buhan pian ya. Kayak apa namanya. Kemudian memenuhi persyaratan hukum. Nah persyaratan hukum itu tadi seperti yang PRT, halal, BPOM ya, hal seperti itu untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ini sudah betul-betul tersertifikasi ya. Kemudian 4, bagaimana packaging yang baik untuk produk? Packaging yang baik untuk produk harus memenuhi beberapa kriteria utama agar efektif dalam melindungi, mempromosikan, dan memudahkan penggunaan produk. Nah, berikut adalah prinsip dan panduan untuk mendesain packaging yang baik. Nah, tadi untuk melindungi pasti terbungkus, mempromosikan pasti tadi Maila, nah promosi langsung. Habis itu memudahkan penggunaan konsumen untuk memakan produknya, tinggal dirabit, awal langsung dimakan. Nah next, berikut adalah beberapa prinsip dan panduan untuk mendesain packaging yang baik. Yang pertama, proteksi produk. Proteksi itu perlindungan atau melindungi, tadi Bapak Ibu lah, melindungi produknya ini supaya jangan berdebu, supaya jangan berikat. Dan Bapak Ibu, kalau produk pian ini terbungkus dengan baik dan kedap udara, biasanya produk itu akan jauh lebih awet, bertahan lebih lama daripada produk yang terbuka. Kalau produk yang terbuka itu biasanya lakas bekulat karena terkontaminasi debu, kotoran segalanya, lakas rusak. Nah kemudian fungsionalitas, nah sesuai fungsinya tadi. Kalau dibungkusnya nih, misalkan makaroni bungkusnya kayak ini makaroni, ada usaha buat pian membungkusnya sabiji makaroninya nih, karaya mengalihi urang karanya itu lihatnya nggak jual negara mengalihi, nggak maksudnya apa ya malah. Jadi pun ada
melihat nang Deddy Corbuzier tuh memakan tahu nang lomboknya dibungkusinya sabiji-sabiji adalah buat memang lihat. Apakah ada langsung emosi Deddy Corbuzier makan tahu? Jadi Deddy Corbuzier sabiji tahu sabiji bungkus lomboknya apa maksudnya? Lagi karena nah ini kemasan makaroni idealnya kayak ini. Kada usah dibungkusin makaroninya sabiji-sabiji. Nah, ya Allah, nah ini pas sudah. Ya sesuai fungsinya lah buat kalian makannya maksud ulun. Kemudian kesesuaian dengan produk. Nah, ini. Kesesuaian dengan produk ini Bapak Ibu lah. Kadang ada amun kita yang UMKM ini kadang ada kayak ini kan. Malah ini permainan biasanya produk-produk yang sudah ganal brandnya. Bungkusnya singgah naman. Sekali dibuka isinya saperapat aja. Dia ada buka, ada lah suatu namanya ciki aja wah ini pina ganal gampang. Sekalinya isinya sedikit banget. Nah, ada membedai jadi orang ya Allah. Ganal anunya aja, ganal bungkusnya aja, isinya sedikitannya. Nah, kayak itu nah. Kadang ada sesuai lawan produknya. Nah, jadi Buan Pian mengemas produk Buan Pian tuh ada sarana yang mengaramputi konsumen yang Allah. Masa itu ya seitu wae. Kalau bisa diganalakan bungkusnya, tak ajut kurang bungkusnya tinggalan berbayar di bungkus sedikitnya isinya aja. Nah, ini curiga nak ada kelihatan nak udah dibungkus sedikit jangan-jangan. Kalau buka kan dulu. Kalau buka bisa lewat. Nah, ya Allah, jadi disesuaikan saja Bapak Ibu lah. Dibalik dulu nih. Oh, dibalik jadi apa? Dibalik Pak. Dia kan bawa apa Pak? Nah, Bapak nih utangnya kena ke kampung. Oke. Nah, kemudian lagi branding dan identitas. Jelas tadi lah brandingnya Mila ya, identitasnya Dodol tadi lah. Nah, itu kemudian daya tarik visual sudah tadi ya, daya tarik visual tertarik tadi kalau lihat ini. Kemudian lagi informasi yang jelas. Nah, ini banyak informasinya macam-macam. Tapi kan usah juga Pak, sebanyak-banyak informasinya harus kayak orang bilang. Orang hendak memakan, membaca informasinya kebanyakan sampai tangan 2 hari ada bentuk-bentuk, hanya makan bersih soalnya sudah aja. Ada lah, harus sebanyak-banyak, bisa sadangnya aja. Yang penting ada informasi nama brandnya, apa produknya, kemudian komposisi, tagline, kemudian keterangan-keterangannya boleh. Oke ya. Kemudian lagi material kemasan. Nah ini material kemasan ini Bapak Ibu sebenarnya juga akan mempengaruhi terhadap harga jual Buan Pian. Ulun yakin ini kemasannya ada berapa? Ya kalau boleh bocoran berapa pun boleh. Ini kalau Pian ambil banyak 3.000-an karena kemasannya kayak ini. Tapi Pak Armoni kemas kayak ini naik kelas Pak produknya. Ya, ini sudah istilahnya standar toko oleh-oleh besar ini sudah kayak ini 3.000 tapi bermodal malah kemasannya. Nah ini tadi material kemasan sesuai aja Pak Ai, desainnya kayak ini. Nah plastiknya halus karena nyata banting-banting ada rabit. Nih makanya. Jadi semakin berkualitas kemasannya Buan Pian akan semakin menambah nilai jual produk Buan Pian, walaupun di samping itu juga pasti menambah modal Buan Pian. Jadi Buan Pian harus mempertimbangkan ini. Pertimbangannya agak banyak Bapak Ibu, karena Buan Pian harus melihat dulu pangsa pasar Buan Pian, konsumen Buan Pian kayak apa kira-kira. Yang tahu siapa ya Buan Pian, karena Buan Pian yang menjalankan. Buan Pian hendak melempar produk Buan Pian kemana? Kalau ke sentra oleh-oleh, mau kada mau Buan Pian harus lumutnya. Kalau misalkan ke warung-warung aja, ya masih boleh dengan kemasan yang biasa saja. Tergantung Buan Pian hendak naik kelasnya kayak apa. Kalau hendak naik kelas, mau kada mau memang ya kemasannya harus di-upgrade atau ditingkatkan atau diperbaiki. Oke. Kemudian lagi ketahanan dan keamanan kayak jar ulun tadi. Kalau Buan Pian terbungkus rapat kedap udara, ini pasti mengawetkan makanan. Nah, kemasan kayak gini kuat. Amun nih kemasan makaroni, ini kemasannya pasti tebal, kuat. Ini pasti kadang udah layak dibanding misalkan maaf kalau dahulu makaroni ini kadang kemas kayak ini, berplastik kayak ini aja nang balilin Pak. Nah, nang balilin, dihaling dililit. Nah, ini beberapa hari layak sudah.
Jadi lawas jual walaupun misalkan pas kada payu gula pas seminggu kada payu emang aja masih dijual kawan aja masih. Tapi amun misalkan nih berbungkus nang plastik kayak ini nang bahaling kali ini misalkan lalu jadinya layat. Mau layat orang jarang anu kali mereka pas nang layat tuh merek rasa orang lain layat terakhir lagi hubungan. Nah misalkan ini kada rasa lain wah ini kada kayak itu lagi ini namanya bagus. Nah ngaruh bulan kayak ulun belum kali bulan minta juga bu. Oke, nah kemudian lagi inovasi dan diferensiasi. Nah inovasi ini maksudnya Bu Hantian bisa mendesain produk kemasan dia dengan desain yang unik. Nah kayak apa Bu Hantian, tergantung kreativitas Bu Hantian. Nah, kayak apa hendak bentuknya yang unik kayak apa, tapi asal tadi fungsionalitas masih terjaga, jangan nang pindah bungkusannya mengalihi. Mungkin dari desainnya menarik seperti apa, macam-macam. Ini kan kreativitas tingkat tinggi orang mendesain produk kemasan ini supaya memikat konsumen ya. Jadi sehingga dengan inovasi Bu Hantian mengolah kemasan berbeda dari yang lain, itu yang namanya diferensiasi. Jadi pembeda produk Bu Hantian lawan produk sebelah. Sama misalkan Hantian jual makaroni, sebelah ada juga jual makaroni. Oke, misalkan bungkusan Pian lain pada orang apanya kah yang Pian lain akan misalkan warna kemasannya atau apa misalkan, maka orang akan pinandu makaroni yang ini aja gini, jangan misal ya. Kemudian lagi yang terakhir 10 biaya produksi dan distribusi. Nah jadi tadi balik lagi bahwa kemasan yang kayak gini ya pasti akan mempengaruhi terhadap modal dan biaya Pian. Jadi akan kami kembalikan lagi ke Pian kayak apa kebijaksanaannya dalam menyikapi pengemasan produk Bu Hantian, karena Bu Hantian yang memahami pangsa pasar Bu Hantian. Nah, Bu Hantian hendak melempar produk Bu Hantian kemana, Bu Hantian punya modal berapa, ya, Bu Hantian hendak menarik perhatian seperti apa, akan berhubungan juga biasanya dengan promosinya. Oke. Nah distribusinya nih seperti yang punya Maila tadi, berarti dia sudah disebar kemana-mana ya, berarti pendistribusiannya sudah dia lakukan dan akan mempermudah. Kalau dikemas seperti ini pendistribusiannya jauh akan lebih mudah, kada tahambur ya kan ya, kada tahambur rapi ya, bisa disusun-susun misalkan di kota, tidak akan berantakan. Nah dan terjamin kada akan bocor. Nah itu sih untuk yang packaging. Selanjutnya apa? Terima kasih selanjutnya sekalinya Baik. Nah, alhamdulillah materinya tuntuk. Nah selanjutnya kita akan mencoba langsung. Hari ini kami membawa 2 alat packaging. Nah ini sebenarnya alat press yang mungkin masih sederhana bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai alat vakum untuk produknya. Ini kita boleh lihat videonya dulu. Nah Bapak Ibu ada video singkat untuk tutorial cara penggunaan mesin vakum ini. Silakan ditonton sama-sama. Halo teman-teman, sekarang kita mencoba review mesin vakum rumahan. Mereknya Powerpack DZ280 SE kalau nggak salah. Nah bentuknya ya merek-mereknya ini biasanya rebranding. Ada yang mereknya Metric, Powerpack. Terus kalau dari Surabaya itu ada Wirapack. Sebenarnya barangnya sama, cuma kalau barang yang ada resmi, kayak Powerpack ini resmi dia ada garansinya dari distributornya, dan Wirapack juga sepertinya sama ada garansinya. Tapi kalau yang Metric itu kayaknya nggak ada, karena mungkin cuma langsung ambil dari Cina. Nah ini seperti ini nanti dipasang dulu ke dalam sini. Sebenarnya nanti ada aksesorisnya kalau buat vakum yang basah-basah kayak ranjang. Terus ini seal tie-nya bisa kita set. Ini kalau tinggal buka kuncinya sini ya. Jadi kita praktekkan how to vakum. Tas vakum
bahannya nilon, ketebalannya biasanya 8 mikron. Jadi kenapa pakai yang seperti ini? Cuma kalau pakai yang emboss, pakai yang plastiknya emboss itu biasanya alatnya lebih murah. Di Tokped itu mungkin harga 300-an ada, cuma harga plastiknya yang mahal nanti. Kalau ini mungkin nggak nyampe 500-an lah ukuran segini, dan bahannya nilon dan seperti ada ini ya, pinggir-pinggirnya. Oke. Jadi contohnya barang yang mau di-pack, ini ada pempek. Nanti kalau berminat nanti saya kasih link pembeliannya di bawah. Bisa nanti kita frozen dulu nanti ya, supaya awet. Nah, jadi kemarin itu saya sempat ngirim produk ini, cuma saya seal biasa, karena sempat ngirim ke Jawa Barat yang daerahnya rada kecil. Itu selama 4 hari, jadi karena pempeknya jos ya, selama 4 hari itu hanya ada beberapa yang ada satu kapas selam besar yang rusak. Cuma dengan adanya vakum ini, meskipun 4 hari di perjalanan sama kantor pos, entah kantor posnya nyasar, sampai di tujuan masih tetap awet. Jadi dengan vakum ini memperlambat proses penuaan dini. Oke, nanti. Oke, kita langsung nyoba aja bagaimana cara memvakum. Oke, pertama dibuka dulu kuncinya di sini, angkat. Terus kita turunin. Ini selangnya. Terus plastiknya kita masukkan di antara pas. Yang masukkan di antara selang. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kunci 1, masih 2, terus tinggal pencet tombol on, otomatis dia akan vakum. Nah, kita bantu dengan menggoyang-goyangkan supaya udara yang di dalam itu bisa keluar dengan sempurna. Jika sudah, kalau sudah, tinggal kita pancing ya seperti ini. Sabulong nggak usah ini. Oke, kalau sudah begini seperti itu, ini ada begini. Proses penyakitan. Sudah tervakum, pempek siap dijual. Oke, itu tadi cara memvakum dengan menggunakan mesin vakum rumahan. Iya. Nah, itu tadi contoh penggunaan alat packaging yang tim kami hibahkan kepada Desa Kapuk Kecamatan Simpur. Ada 2 ya, Bu ya. Ada 2 alat vakum yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silakan, kira-kira siapa yang mau mencoba dulu nih? Coba praktekkan lah, buat pian langsung yang mana. Ini ada 2 dan mana kita vakum dulu. Siapa boleh? Siapa yang mau mencobai? Masanya apa? Masanya apa? Langsung berangkat, pasai. Ayo kan Bapak pasainya, kami anak pasai. Special request Pak ya. Pak Asai, ya lo, mendampingi Pak, dampingi akan Pak Asai. Supaya Pak Asai kada grogi memicik. Kalau final bunuh Pak, dodolnya mungkin ngelawasan memicik jangan. Coba Pak, ada supaya bisa Pak. Ada Pak, nyaman aja kayaknya ada mahasiswa kami mendengar. Ada ulun kan udah pergi kada lagi ulun. Grogi kada Pak Asai aja. Ayo kasih, ada kamu bonpin berdua. Kan ini kan ini bujuran Pak ya. Ayo kasih berdua Pak. Berdua Pak. Ada Bapak. Ada Bapak.
bantuin. Gimana dulu yang pertama? Pian mau memvakum yang mana, yang dodol misalkan? Yang mana? Dodol. Ya dodol dulu. Nih, dari yang pertama, langkah yang pertama, buat Pian nyalakan dulu ya. Nih cara membukanya Pak Ai berpikir Pak Ai kayak gini lah. Nah, coba ulangi. Biar Bapak yang buka. Bikin Pak. Nah, sebenarnya. Nah, tuh buka Pak. Nah, buka Pak Ai buka. Nah. Nah, wait. Nah, ya. Sudah? Berapa kok sudah Pak? Oke, sudah. Nah, nyalakan. Nah, ini terpakuknya. Nah, buat kan kok pada handap kalau melihat. Nah, ini tersebut. Udah, begitu? Oh, lebar-lebar belum. Nah, adang. Ini timernya. Kita bisa. Nah, kesalahan teknis. Nah, jadi ada mana tadi nak? Yang timernya adalah nak. Nah, ini di atas sini Bapak Ibu ada timernya. Nah, kita andak 5 detik. Nah, 5 detik tuh gasaninya menutup kemasan plastiknya. Kawa, jadi tergantung pian. Nah, handap 6, 7, 8, 9. Nah, sampai 9 detik. Jadi pian handap berapa detik? 5 pici kasih. Boleh pici Pak? Kalau Pak? Nah, boleh 5. Nah, 5 detik. Habis itu apa dulu nak? Nah, tervakum. Udah, habis itu pici Pak. Pici Pak. Pici Pak. Sudah dua. Lain. Ini aja Pak. Oke, sampai 5 kayaknya. Nah. Ya. Ya. Sudah, tapi sudah. Kita ulang lagi, buka lagi. Mana gunting? Hah, Bapak aja grogi aja Bapak. Ada Bapak aja ada juga. Ada rusak juga. Ininya waktu mensil. Nah, waktu menutup mineralnya mensil ini, yang ditahan ada di sini gambar tangan. Nah, ditahan dulu. Sampai menyala lampu hijaunya. Bang dulu kan yang habis itu hijau, untuk berarti kesian. Nah, boleh dibuka lagi Naka. Kita ulang. Ya, siap. Mana lagi ada yang mau di ini? Lalu pertanyaan. Oke, nah biar Oke, yang pertama dari pertama dulu kita langsung. Yang pertama buan pian buka dulu alat sealernya. Habis buan pian buka, ada di tengahnya harus buan pian tarik bisa menyedot udaranya. Tarik agak keras ya sedikit. Sudah tangan, sudah tertarik, ada muncul kayak gini. Nah, kalau buan pian tarik sininya, ini muncul penyedot udaranya. Nah, di situ bisa pian masukkan yang hendak divakum, disedot udaranya. Nah, sudah rapi, baru pian tutup. Pian tutup, bikin sebelah kanan kiri begini. Sudah tertutup. Kembali itu hanya rubuhan pian on. Hello. Nah, jet on. Nah, tersedot. Mau sampai mana buan pian anak penyedotnya? Nah, sudah jangan picik dulu ini. Picik. Ya, dia makan. Ya, jangan bergerak. Saya berikan dulu. Jangan bergerak dulu. Nah, menyalanya belum. Sabar pian ini kan pegang balasnya sudah. Itu buka ini kiri kanan. Nah, apa ya kan misalnya? Nah, berhasil ya.
nggak usah dikeluarkan ya lidahnya itu ya, kalau nggak mau divakum ya. Atau walaupun buat pian keluarkan lidahnya itu sebentar aja, jangan sampai tersedot udaranya. Buat pian picik kan ini ininya langsung. Cobain lah siapa? Ayo, ini yang lagi. Ada alatnya apa sih? Gratis coba. Pak, dia mau coba nggak? Lupa. Ayo Pak, silakan Pak. Nah, ayo Maila. Nah, Maila. Nah, silakan. Nih, ini misalkan kita kadang anak mau vakum, misalkan apa namanya nih, udaranya biarkan aja tersisa, yang penting tersiler ya, yang penting tertutup misalkan. Ya, gitu. Anak dulu. Betul nggak kayak gini? Nah, tapi ini dulu, tarik dua tangan. Keras dikit, tarik dua tangan. Ya, kencang nih. Nah, enak jadi bawahnya. Nah, kalau buhan pian kada hendak menyedot udaranya, posisikan pembungkusnya tidak masuk ke dalam penyedot udaranya. Nih, bisa. Ini penyedot udaranya ini Bapak lah, Ibu lah. Nih, kalau kita masukkan kemasannya ke dalam sini kita sedot udaranya. Kalau misalkan ini kan kada hendak menyedot udaranya, ulun hendak ke bawahnya aja. Nih, ke bawahnya sini. Jadinya kada tersedot udaranya. Tapi ulun hendak menutup aja, mensiler aja. Baik. Oke, ya, tutup. Tutupnya tuh sebelah-sebelah soalnya. Ya, dah. Oke, itu hanya Di on. picikinnya karena kita hendak menyedot juga. Ditahan. Nah, ini anak-anak juga. Biar mau picikinnya, mau di sini tulisannya 5 detik, tahan 5 detik berarti. Oke. Oke. Ngajar begini pian. Nah. Apa aku jatuh hutan mah begini. Tenang aja, aman aja kita. Nah, di situ on. Ya kan apa aja. Nah, lambat sampainya kita tinggalkan. Nah, Ya biar aja angkat tangan sudah. Cobain, mau enggak? nah aku mau biar nih makas badan mau alat pas sama lah. Mau enggak? Oh, mau sekalinya. Nah, kalau ini posisinya kada tersedot udaranya Bapak Ibu. Karena memposisikannya di bawah lidah penyedot udaranya. Kalau anak disedot udaranya yuk, boleh aja, ada masalah. Nah, anak-anak yang mencoba lagi. Atau sudah pahamkah? Ayo, tolong bagian cobain tanpa kami pandu nah. Ayo siapa yang berani? Karena Bapak dicobain aja, dipicik on dipicik onnya. Jadi buka dulu ininya. Ini kan betul ini yang pertama. Jadi yang pertama tadi dibuka dulu. Mbah dibuka, andak barangnya, hendak dikemas. Mbah itu ditutup, picik onnya. Habis itu amun hendak memvakum, biar akan menyedot sampai berapa? Sampai nih, sampai topres benar kayak ini Kak. Atau nang misalkan ada pian sisai Kak udaranya. Tergantung buhan pian aturnya kayak apa. Nah, habis itu amun sudah rasa cukup, nyara tikir-tikirnya lihat gambar tangannya nih. Tikir, kembali tikir kayaknya bunyinya detik ya. Artinya tutup sudah. Menuntuk tutupnya sudah tersedot dan tertutup. Amun tadi buhan piannya kada hendak sedot, hendak di bawahnya. Yang penting bisa tertutup aja, langsung aja. Nah, itu caranya kira-kira. Nah, jadi ini alat untuk mempermudah buhan pian. Mungkin ada biasanya yang masih apa kayak belilin kah, biasanya nang mengemas tuh, atau misalkan ada sebenarnya alat yang kayak ini juga yang istilahnya lebih murah ada juga. Tapi kalau ini yang punya Chris Bow insya Allah lebih awet jadinya ya. Nah, ini yang barang yang sudah berkualitas istilahnya. Jadi harapannya kenapa kami memilih barang yang seperti ini dilimpahkan walaupun jumlahnya sedikit, karena insya Allah ini produknya kualitasnya lebih bagus, jadi lebih awet kesentuhan pian daripada kami menukarakan. Maaf di Shopee banyak alat siler-siler yang murah-murah, tapi kita kada tahu kualitasnya kayak apa. Tiba mau kasih rusak, ya sia-sia jual kan bertahan lawas. Itu sih sebenarnya waktu itu. Ada yang mau coba? Buan pian ada yang mau coba lagi kah? Bisa nggak sudah buan pian ini sombongnya Pam? Jenis plastiknya Bu. Nah, untuk jenis plastik
vakum kada bisa pakai plastik biasa. Oh, kalau sealer mungkin bisa. Tapi mungkin ada serapat yang pakai itu Bu, karena dia leleh, jadi daya apa yang namanya daya perekatnya itu nah. Kalau itu kan lebih rapuh, mudah dibuka gitu. Kalau itu kan kisitnya jadinya. Oke. Kalau karena tebal tadi lelehnya tebal banget. Jadi beda ketebalan plastiknya Bu akan mempengaruhi seberapa kuat dia menahan udara di dalam situ. Karena kalau memang yang tipis kayak ini, mungkin kawan di sealer kayak ini, tapi tetap aja istilahnya kada tapi rapat. Kayak ini misalnya pot yang kayak ini juga. Oh ini. Bisa harusnya sih bisa. Lu coba yang atasnya nih lah. Ayo teman-teman tolong dibantu coba yang ini yang atasnya. Ini kan atasnya terbuka ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan ada klipnya ya sudah. Kita mau coba aja yang ketebalannya seperti ini apa bisa? Disial aja. Ini disial aja kan Bu ya, nggak perlu dipakai. Di sini aja yang selama. Gitu ya? Ya. Sana. Hikmat banget ini. Kak. Kita coba apakah berhasil? Bisa Bu. Ini bisa. Jadi mungkin ada standar ketebalannya Bu lah. Sebenarnya tadi ketebalannya untuk plastik tipis bisa dia ngesil bisa Bu. Tapi untuk menahan kedap udaranya sih sebenarnya lebih ke situ sih Bu. Itu panasnya pada kalau disesuaikan. Panasnya tidak bisa disesuaikan Bu. Di sini cuma ada penyesuaian waktunya. Jadi ada 5 detik. Kalau mungkin yang tipis kayak ini mungkin jangan 5 detik, mungkin berapa detik aja bisa disesuaikan Bu. Dicoba nanti. Katanya kan merintitakannya tuh lelehnya sedikit aja kayak gitu lah, jadi bisa terbuka. Kalau itu kan apa nempel panasnya tuh lebih lebar jadinya, jadi lebih kuat. Jadi itu tadi kalau suhu panasnya tidak bisa disesuaikan Bu. Jadi detiknya di sini yang pian sesuaikan. Kalau mungkin yang lebih tebal lagi plastiknya mungkin harus lebih lama. Jadi buat pian coba aja nanti berapa detiknya, tergantung dari plastik yang buat pian gunakan. Kalau selama ini yang disarankan adalah yang namanya plastik vakum, plastik vakum, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kayak roti gitu mungkin ada plastiknya, untuk plastik vakumnya ada mungkin ya. Bisa disedot karena kan roti itu berpori. Kalau misalkan mau disedot, otomatis pori-pori sampai ke rotinya itu juga tersedot. Kalau roti jangan vakum, di ini aja di sealer aja. Kalau kita vakum Pak, nanti kayak gepeng aminya. Tak rusut tau rotinya ada kancang lagi. Nah, kecuali apa tadi yang kayak dodol tadi yang intinya yang tidak tidak mengembang. Gula merah, ada kemarin dia produk gula merah rasanya nanti bisa gula merah tuh. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian terkait penggunaan alat ini kah atau apa misalkan. Karena buat pian nanti yang akan memakai, buat pian yang akan mempraktekkan sendiri. Jangan takut, lihat aja nanti di YouTube ada kok tutorialnya sudah menggunakan alat ini. Ada apa? Bisa aja pasti banyak ya. Ya ada pertanyaan Bapak Ibu semua. Sudah siap Pak? Paruh dan bukan sudah ya Bapak? Oke, kembalikan ke moderator. Terima kasih dulu sebelumnya untuk ucapkan atas perhatian buat pian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Nadia Putri kami. Oke, baik untuk acara selanjutnya kita akan memasuki post test ya Bapak Ibu sekalian. Nah tadi kan ada pretest, ini ada post test lagi ya. Nah mungkin sudah mendapatkan banyak pengetahuan tadi dari penyampaian materi oleh Bu Nadia. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan QR code post testnya seperti itu, panitia.
jadi bagaimana Bapak Ibu materi yang dibawakan oleh asli orang Kandangan, paten ya, keren ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin waktunya 2 sampai 3 menit lah. Bapak Ibu. Mungkin sembari Bapak Ibu sekalian mengisi post testnya, untuk selanjutnya saya kembalikan langsung ke MC ya, jadi langsung ke MC. Mungkin saja dari saya. Kalau hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mailan maka tahu orang pasar. Ulun tadi kelas pian. Tadi kelas lu di mana? SMP. Oh alah. Ah, lu enggak ada Binando, apa lah. Ulun tadi ingat namanya bener orangnya sangat di Binando. Oh iya.